Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Memiliki Hati yang Bijaksana. Hidup itu tidak abadi dan ada ujungnya. Perjalanan hidup ini suatu saat pasti berakhir. Tidak ada seorang pun yang dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya. Dan hidup ini begitu singkat. Firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat 10 berkata, masa hidup manusia itu 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun, tapi kebanggaannya kesukaran dan penderitaan. Mata mulai kabur, tapi kalau melihat uang masih bisa jelas. Biasanya begitu. Kalau orang ngajak ngomong, kalau nggak keras, nggak kedengeran. Mulai sering salah paham dengan pasangan hidupnya. Mulai pelupa, kacamata di kepala dicari kemana-mana. Baru saja dipegang sudah lupa HP ditaruh di mana. Pengennya kacang tapi yang dimakan yupi, sebab gigi sudah banyak yang lepas. Mau jalan-jalan agak jauh, sudah nggak bisa sebab lutut bermasalah. Belum lagi nafas yang sering ngos-ngosan. Pemazmur menyadari betul akan hal ini, maka dalam ayat 12, dia memohon kepada Allah dan berkata, ajar kami menghitung hari-hari, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dengan kata lain, pemazmur berkata, Tuhan ingatkan aku terus bahwa hidup ini singkat dan bisa berakhir sewaktu-waktu, supaya aku punya hati bijaksana. Pertanyaannya, orang yang berhati bijaksana itu yang seperti apa? Yang pertama, orang yang memiliki sikap hidup yang benar. Ketika hidupnya dalam tanda petik diberkati atau beruntung dalam pandangan dunia, ia tidak menjadi sombong, tetapi tetap rendah hati dan mau berbagi dengan orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan pertolongan. Bagi yang dalam tanda petik kurang beruntung dalam pandangan dunia atau hidupnya susah, tidak banyak mengeluh. Sebaliknya, tetap bersyukur. Semua dijalani dengan ikhlas. Sadar betul bahwa apa yang dialami justru bisa membuat dirinya merasa membutuhkan Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang penting hari demi hari bisa dilalui, itu cukup. Yang kedua, ciri orang yang memiliki hati bijaksana adalah selalu memperkarakan hidupnya di hadapan Tuhan. Hidup yang dimaksud di sini bukan hanya menyangkut apa yang kelihatan, tapi juga pikiran dan perasaan. Pikiran yang tidak patut, tidak senonoh, atau pikiran jahat harus dibuang. Jangan dibiarkan atau dituruti. Perasaan atau hati juga harus kita jaga agar tetap bersih. Seperti diingatkan penulis Amsal dalam Amsal 4 ayat 23. Jangan biarkan sampah iri hati, kebencian, sakit hati, dendam memenuhi hati kita. Juga jangan mudah kecewa atau mudah tersinggung. Perkataan juga harus dijaga. Jangan sampai melukai perasaan orang. Jari jemari juga harus dikendalikan. Jangan sembarangan menulis di medsos.
kebiasaan hidup sehari-hari juga harus diperhatikan. Jangan melakukan sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki untuk kita lakukan. Efesus 5 ayat 15 menasehatkan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Di sini Roh Kudus pasti akan menolong. Ciri ketiga dari orang yang memiliki hati yang bijaksana adalah tidak cepat-cepat mengambil keputusan. Setiap pertimbangan dan pilihan selalu terlebih dahulu ditanyakan kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, apakah Engkau disenangkan jika aku berbuat ini atau itu? Tuhan, apakah aku harus menerima tawaran ini atau tidak? Saudara, kalau kita bertanya, tidak mungkin Tuhan tidak memberitahu. Tapi ini memang butuh latihan. Semakin sering kita lakukan, kita akan semakin peka dengan suara Tuhan, peka terhadap kehendak-Nya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17. Yang keempat, orang yang memiliki hati yang bijaksana adalah orang yang sadar dan sungguh-sungguh menghayati bahwa suatu hari nanti ia pasti akan berhadapan dengan Allah yang Maha Agung dan Maha Dahsyat itu untuk mempertanggungjawabkan hidupnya selama ada di muka bumi ini. Ini mengerikan, saudara, sebab kelak semua akan dibuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi di hadapan Allah, dan semua ada perhitungannya. Dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Oleh sebab itu, saudara, mari saya ajak kita berjuang agar kita memiliki hati yang bijaksana. Jangan sombong. Yakobus 4 ayat 14 menuliskan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Amin. Tuhan Yesus memberkati.